Silakan. Terima kasih kepada Pak Ari yang sudah memberikan kesempatan dan waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati Ibu narasumber dari Pusdakim Kemenbudristek, Ibu Asri Ulfah Ramadhani, yang sudah berada di yang sudah hadir di tengah-tengah kita, Bapak Ibu. Yang saya hormati Pak Imad selaku Subkoordinator Kelembagaan dan Sarana Prasarana, teman-teman panitia yang mendukung terselenggaranya kegiatan workshop pengelolaan dana bantuan operasional sekolah tahun 2022 jenjang sekolah dasar, dan Bapak Ibu Kepala Sekolah SD Negeri di 4 kecamatan yaitu Serang Baru, Sukakarya, Karangbahagia, dan Pemayuran yang saya hormati. Bapak Ibu, barangkali ini sudah hari ke-6, angkatan ke-6. Jadi kita di sini sudah 6 hari dari mulai Senin minggu lalu pembukaannya. Kebetulan Pak Kepala Dinas hadir. Sekarang angkatan ke-6 untuk sekolah negeri. Jadi ini angkatan terakhir untuk sekolah negeri. Jadi besok Selasa off dulu, karena Selasa kita ruangannya di cancel sama Bapeda, karena Bapeda besok ada paparan untuk hasil musrembang tingkat kabupaten di sini tempatnya, sehingga kita di off, sehingga maju lagi di hari Rabu dan Kamis, 2 angkatan terakhir. Nah, 2 angkatan terakhir ini pesertanya dari sekolah luar negeri. Kalau Bapak Ibu dalam negeri, hari Rabu dan Kamis sekolah dari luar negeri, yaitu sekolah yang dikelola oleh masyarakat atau sekolah swasta gitu. Jadi 2 angkatan Bapak Ibu. Mengapa kok kegiatannya sampai panjang gitu, sampai 8 hari? Ini masih pendek. Kalau dulu kan sampai 18 hari. Ketika kita memberikan materi atau memberikan pendampingan kepada Bapak Ibu Kepala Sekolah dan Operator 2017, 18, 19 itu 18 hari. Karena masing-masing satu angkatan terdiri dari 3 hari. Jadi 3 hari kali 8 kali 6 untuk yang sekolah negeri. Kalau dulu sekolah 6 angkatan gitu. 3 hari 6 angkatan, 18 hari. Jadi karena pesertanya hampir 200 gitu. Nah sekarang Bapak Ibu peserta, kenapa kok sampai 8 hari? Karena yang di Kabupaten Bekasi ini yang menerima dana bantuan operasional sekolah itu tidak kurang dari 985 sekolah, yang terdiri dari 710 sekolah negeri dan sisanya sekolah yang dikelola oleh masyarakat, yang sekolah swasta tadi. Nah Bapak Ibu, barangkali kenapa kita setiap tahun melakukan kegiatan ini gitu. Cuma kemarin 2 tahun terakhir kemarin gitu, 2020, 2021 kegiatan ini off karena dananya direfocusing. Ini pertama. Ya ada dampak pertamanya sama sekali yang penyebab pertamanya adalah karena pandemi COVID begitu. Kita nggak boleh kumpul-kumpul seperti ini. 2020 dan 2021 juga sama gitu. Kita tidak bisa kumpul, makanya lebih baik ketika anggaran itu tidak bisa diserap, maka kita refocusing gitu. Dan kebetulan juga pemerintah daerah uangnya nggak ada pada saat COVID kemarin gitu. Semuanya dialihkan ke COVID gitu. Sehingga anggaran untuk kegiatan-kegiatan di masing-masing dinas itu direfocusing. Nah dinas pendidikan salah satunya adalah mangkas anggaran kegiatan. Karena struktur anggaran dinas pendidikan berbeda dengan struktur anggaran yang ada di dinas-dinas lain.
Kalau dinas lain fisiknya, misalnya saja seperti Cipta Karya itu anggaran untuk fisiknya yang besar. Nah, dinas pendidikan anggaran yang terbesar itu adalah untuk jasa tenaga kerja. Jasa tenaga kerja kita tidak kurang dari 200 miliar atau Jastek yang kita sering dengar disingkat Jastek gitu. Untuk teman-teman kita guru dan tenaga kependidikan yang belum ASN, baik itu melalui ASN PNS ataupun ASN P3K. Nah, sekarang tahun ini kita sudah ada ASN dari P3K. Nah, tolong ini juga sebagai pengingat begitu. Ketika teman-teman guru yang sudah diangkat menjadi ASN P3K untuk tidak dianggarkan di dalam kegiatan BOS. Begitu juga Jasteknya. Kalau Jastek ini sih otomatis pasti karena langsung di dinas Jasteknya tidak dibayarkan, tidak akan dibayarkan karena dia sudah dapat honor sebagai ASN gitu. Dan yang sertifikasi juga sama Bapak Ibu. Ketika ada teman-teman Jastek atau guru yang berasal dari Kemenang gitu, tidak dapat Jastek tapi dapat dari Kemenang gitu, yang sudah sertifikasi ini tidak bisa juga dibayarkan honornya dari dana BOS gitu. Teman-teman Jastek kita ada yang sudah sertifikasi gitu. Belum diangkat ASN tetapi dia sudah sertifikasi, itu ada. Dan itu tidak bisa dibayar dari dana honor, dari dana bantuan operasional sekolah. Memang sih jumlahnya nggak besar kalau untuk yang sekolah negeri, karena kita untuk 2022 ini kita patok maksimal itu 800.000 untuk honor yang berasal dari bantuan operasional sekolah. Kalau Jasteknya sekitar 2,2, ditambah lagi sertifikasi. Kalau sertifikasi 1,5 berarti ya sudah lebih dari UMR sebenarnya begitu. Kalau memang acuannya UMR, tetapi ASN ini tidak mengacu kepada upah minimum regional begitu. Karena kita acuannya adalah regulasi atau perundang-undangan gitu. Artinya ketika memang kesejahteraan untuk guru ya regulasinya adalah regulasi yang terkait dengan kesejahteraan. Makanya untuk 2022 kita naik sampai ke 2,2. Ya, ada juga yang lebih dari 2,2 yang sudah linear untuk 2022 ini. Makanya tolong Bapak Ibu, sebelum kebijakan kepala dinas atau kebijakan bupati untuk melinialisasi guru. Dan ketika nanti program linearitas untuk tenaga pendidik terutama ini diberlakukan, tolong kepada teman-teman baik itu yang ASN ataupun yang belum ASN, tolong diarahkan kepada linearitas gitu. Artinya ketika guru kelas ya harus sesuai dengan sertifikat kualifikasi pendidikannya harus sesuai dengan guru kelas. Ketika guru mata pelajaran ya harus sesuai juga gitu. Nah, bagi teman-teman ada juga mungkin karena satu dan lain hal belum S1. Nah, ini ketika nanti ada kebijakan-kebijakan ke depannya harus S1. Nah, nanti jadinya tidak jadi sebagai tenaga pendidik. Jadi akan diarahkan kepada ya tenaga kependidikan gitu. Kalau memang kan untuk syarat sebagai sertifikasi atau guru sekarang sudah S1. S1 yang linear gitu. Makanya kenapa sampai saat ini kita dari kuota 506 untuk P3K kita belum bisa memenuhi kuota itu gitu. Kita sudah punya kuota pengangkatan P3K itu 506 kurang lebih Kabupaten Bekasi gitu. Dan itu sudah ada dianggarkan uangnya di 2022 ini gitu. Tetapi sampai saat ini yang diangkat sebagai P3K belum mencapai itu. Karena kenapa? Karena linearitasnya tidak terpenuhi begitu. Karena ketika diangkat P3K harus linear. Kalau tidak linear tidak bisa. Masuk ke tes saja sudah tidak bisa. Tolong. Nah, ini barangkali ketika memang kita memang mau fokus kepada tenaga pendidik maupun tenaga kependidikan, terutama tenaga pendidik gitu untuk guru, ini harus dipenuhi begitu
persyaratan ini harus dipenuhi. Ketika Bapak Ibu gurunya ada yang belum linier, apalagi masih D2, D3, bahkan ada yang SMA barangkali. Kalau SMA nih diarahkannya ke tata usaha saja atau operator begitu. Kalau masih SMA tidak diarahkan untuk menjadi guru, Pak Bu. Karena ketika menjadi guru ya persyaratannya tadi, dia harus mempunyai, apalagi sekarang sebentar lagi kita akan berlakukan mungkin untuk sekolah-sekolah penggerak yang sekarang ini sedang mungkin bulan Mei depan akan memasuki pendampingan oleh Kemendikbud di Kabupaten Bekasi untuk angkatan kedua begitu. Implementasi kurikulumnya baru lagi, yaitu kurikulum Merdeka. Tadi pagi saya sudah sampaikan di grup Korwas, implementasi atau pendekatan penggunaan kurikulum Merdeka kepada satuan pendidikan. Tadi pagi sudah saya share begitu. Karena kebetulan saya dapat dari grup koordinator kabupaten, koordinasi kabupaten kota dari Kemendikbud. Langsung saya share tadi di Korwas. Dengan harapan Pak Korwas juga meng-share ke pengawas dan kepada kepala sekolah gitu. Paling tidak untuk ya sebagai masukan gitu. Sebagai masukan terkait dengan implementasi kurikulum Merdeka yang terbaru ini. Memang sampai 2023 sekolah-sekolah kita masih belum menggunakan kurikulum ini. Baru yang bisa menggunakan kurikulum Merdeka adalah sekolah penggerak. Kalau dulu sih sebelum kurikulum Merdeka ada namanya ya, sebelum itu kurikulum prototype gitu. Sekarang berubah menjadi kurikulum Merdeka untuk sekolah penggerak. Kabupaten kota, Kabupaten Karawang tetangga kita yang sebelah timur, dan kabupaten dan kota Bekasi tetangga kita sebelah barat, sekolah penggerak sudah melakukan itu, sudah menggunakan kurikulum prototype kemarin. Nah sekarang berubah menjadi kurikulum Merdeka. Nah kita makanya Bapak Ibu kepala sekolah jangan takut tidak dipindahkan ketika ingin jadi kepala sekolah penggerak gitu. Jangan takut tidak bisa pindah gitu. Ketika Bapak Ibu menjadi sekolah penggerak bisa pindah, bisa. Walaupun memang ada MOU tidak bisa pindah selama 3 tahun minimal, harusnya 4 tahun. Tetapi ketika Bapak Ibu bisa pindah bisa kepada tetapi pindahnya kepada sekolah yang sekolah penggerak juga. Jadi misalnya saja SD Sukaraya 01 sekolah penggerak misal kepala sekolahnya. Di Karangbahagia juga ada SD Karangrahayu 01 sekolah penggerak. Nah, itu bisa pindah, bisa tuker sesama sekolah penggerak. Tetapi jadi ketika pindahnya ke tidak sekolah penggerak, makanya untuk sekolah-sekolah yang besar yang banyak diminati. Padahal kalau saya jadi kepala sekolah saya nggak mau sekolah besar, pusing. Harusnya kalau saya jadi kepala sekolah saya pengen sekolah yang kecil saja. Tetapi komitmen kepala sekolah ketika ditempatkan di tempat sekolah yang kecil, ya komitmennya harus membangun memang begitu. Harus dibangun. Nah, disitulah kita baru kelihatan prestasi kita begitu. Prestasi kepala sekolah baru kelihatan. Karena kebetulan saya dulu pernah ditempatkan di sekolah rintisan. Saya pertama ditempatkan di Kuala Kapuas, sekolah besar waktu itu. Kuala Kapuas itu Kalimantan Tengah. Ketika saya ditempatkan di Kapuas, ada sekolah rintisan di Muara Tewe. 10 jam dari Kapuas naik darat, naik bis. Waktu itu tidak ada bis, tetapi 3/4 emang, bukan 3/4 help. Jadi perjalanan dari Banjarmasin, dari Palunam Banjarmasin ke Muara Tewe itu 9 jam naik help. Ya kebayang kalau naik helm 9 jam berarti ada di tengah-tengah Pulau Kalimantan gitu. 2 kali Muara Game. Sekolahnya kan sekolah baru. Senang saya ditempatkan waktu itu. Ya, karena belum tahu Muara Tewe seperti apa. Yang saya dengar itu informasi tanahnya subur, peluang usahanya banyak di sana gitu. Yang itu yang saya senang gitu. Setelah saya sampai masuk ke sana, listrik tidak ada, Bapak Ibu. Listrik belum ada, apalagi air. Listrik aja belum ada.
di hutan 7 kilo dari kota kabupaten. Nah, disitulah kesempatan saya membangun gitu. Dari mulai sekolahnya penerimaannya kecil sampai besar sekolah itu. Nah itu kepuasan kita di situ kelihatan. Kepuasan kita untuk membangun prestasi di situ kelihatan. Makanya ketika Bapak Ibu sekolahnya ada sekolah yang kecil, nah di situ kesempatan untuk membangun. Ya Allah, baru ketemu lagi. Baik Bapak Ibu, terkait dengan hari ini Bapak Ibu satu hari ini akan diberikan pencerahan. Apalagi Bapak Ibu kepala sekolah sekarang ini sering dihadapi oleh para pihak begitu. Para pihak baik itu wartawan, LSM begitu. Nah untuk 4 kecamatan yang hari ini barangkali ada beberapa kecamatan yang sudah dipermasalahkan. Bahkan sekarang ini sampai Polsek saja mempermasalahkan gitu. Polsek mempermasalahkan masalah penggunaan dana bantuan operasional sekolah Bu di Kabupaten Bekasi ini gitu. Yang biasanya nggak pernah gitu. Sekarang ini Polsek saja sampai ada laporan ke Polsek gitu. Biasanya kan kalau laporan kejaksaan gitu, ke Polres gitu. Ini ke Polsek laporannya gitu. Ada juga barangkali yang sekarang sampai belum selesai laporan Polda gitu. Ada beberapa sekolah kita yang diverifikasi, yang diperiksa oleh Polda gitu. Nah makanya kita hari ini Bapak Ibu terkait dengan Siplah, dan hari ini juga informasi dari Inspektorat bahwa hari ini tanggal 28 Maret BPK akan turun ke sekolah, tapi sampai saat ini saya belum dapat informasi mau sekolah mana turunnya gitu. Tapi jadwalnya, schedule-nya mulai hari ini. Badan Pemeriksa Keuangan akan turun. Data-data yang sudah diminta kemarin Bapak Iwan nggak banyak sih, memang nggak banyak. Karena kenapa ya? Saya bilang tadi, karena sekolahnya kecil. Sukakarya juga nggak ada ya. Tidak ada yang diperiksa BPK Sukakarya. Karang Bahagia ada 2 sekolah Karang Bahagia. Serang Baru ada. Kenapa yang diperiksa? Nah makanya tadi saya bilang sekolahnya saya memilih yang kecil, tidak diperiksa kan Pak Bu ya. Tidak diperiksa oleh BPK aja, tidak diperiksa. Mengapa anggarannya aja kecil? Sekolah bisa jalan aja udah syukur sebenarnya gitu. Karena ketika siswanya cuma di bawah 100, ya cukup untuk operasional sekolah betul-betul. Bosnya memang betul-betul untuk operasional sekolah. Makanya gak pusing ketika sekolahnya kecil. Makanya saya tadi mintanya ditempatin sekolah kecil gitu, supaya gak pusing. Gak ada yang diperiksa Pak Bu. Yang masalahnya juga gak ada. Ya kalau tamu-tamu 1 bulan sekali mah itu biasa mungkin ya. Karena kan masalahnya bukan kelebihan anggaran, tapi kekurangan anggaran. Orang mengkondisikan yang lain gitu. Untuk operasional sekolah saja, beli ATK saja sudah kurang gitu. Nah disitulah pengabdian Pak Bu. Disitulah kepuasannya, pengabdiannya betul-betul pengabdian gitu. Apalagi Bapak Ibu bisa mengkondisikan yang tadinya sekolah kecil nggak kelihatan menjadi sekolah kecil tetapi kelihatan. Ada salah satu contoh yang bagus gitu. Saya sebutkan kalau yang bagus. SD Karang Indah 01. Di mana Pak Bu? Karang Indah 01. Pebayura Pak Muara bukan. Karang Indah 01 itu Bojongmangu. Bojongmangu itu kepala sekolahnya dari K3S waktu itu, Bu Haji Sohaya. Dari sekolah yang paling besar di Bojongmangu. 2020 dipindahkan ke Karang Indah 01. Yang siswanya di atas 200, hampir 300. Karangmulia 01 kalau nggak salah. Itu di atas 300, dipindahkan ke sekolah yang siswanya di bawah 100. Tetapi di 2021 kemarin Karang Indah 01 terpilih menjadi sekolah budaya lingkungan dan adiwiyata tingkat Kabupaten Bekasi, bukan juara 3, bukan juara 2, tetapi juara 1 Pak. Nah di situ
kelihatan. Dari sekolah yang nggak kelihatan, nggak pernah dilihat sama sekali, menjadi sekolah yang sekarang ini barangkali di Bojongmangu ketika ada kegiatan kemarin saja, saya ketika diverifikasi untuk sekolah ramah anak, sekdis dari DP3A-nya Bojongmangu saja Pak. Ada satu sekolah kecil tetapi punya prestasi. Ya kita kaji Bu ketika ramah anak begitu. Karena memang betul-betul Karolina 01 itu sekolah perbatasan Kabupaten Bogor dengan Kabupaten Bekasi. Siswanya nggak pernah banyak. Mengapa? Karena memang penduduknya sedikit, sehingga siswanya tidak akan banyak walaupun punya prestasi. Beda halnya ketika di Karangbahagia sekarang. Beda dengan Serang Baru sekarang. Walaupun halamannya terbatas, siswanya akan luar biasa karena daerah pemukiman. Nah ini barangkali Bapak Ibu terkait dengan kinerja, terkait dengan kreativitas dan loyalitas Bapak Ibu kepala sekolah. Jadi ketika sekolah kecil tadi Bojongmangu kayak Karolina nggak pernah diperiksa, apalagi punya prestasi. Begitu juga Bapak Ibu kepala sekolah yang ada di sini, ketika sekolahnya kecil tidak diperiksa. Mengapa ya? Karena tadi banyak kurangnya, anggarannya terutama begitu. Beda halnya kalau ketika sekolah di atas 500, apalagi ada sekolah di atas 1000. Masih ada di Kabupaten Bekasi Pak Bu, SD-nya di atas 1000. SD Sumber Jaya 05 itu hampir 1500 tapi 1600 siswanya. Ya tinggal kalkulasi saja ketika siswanya di atas 1500 anggarannya. Tetapi setiap tahun pusing Pak Bu, jaksaan, langganan menjadi langganan. Nah tetapi ketika memang tata kelolanya benar, ketika besar, nah makanya 5 prinsip pengelolaan dana bos itu harus diterapkan oleh Bapak Ibu di sekolah. Salah satunya tadi akuntabilitas. Ketika Bapak Ibu punya anggaran 1,5 miliar ya akuntabilitas harus wajib itu dilakukan. Untuk siapa saja yang 1, sekian miliar itu. Tentunya Bapak Ibu diawali dari kegiatan perencanaan. Kegiatan perencanaan yang baik, yang sesuai dengan kebutuhan sekolah. Apalagi sekolah penggerak sekarang. Perencanaannya itu berbasis data Pak Bu. Salah satu 3 yang akan diterapkan sekolah penggerak, salah satunya adalah perencanaan berbasis data. Data apa saja? Ya, data kebutuhan paling tidak. Data kebutuhan dari mana? Dari rapot sekolah. Yang setiap tahun Bapak Ibu rapot sekolah itu akan diupdate begitu. Rapot sekolah apa isinya? Ya 8 standar. Kalau dulu sih rapot mutu begitu. Nah dari rapot mutu itulah yang Bapak Ibu bisa melakukan perencanaan yang betul-betul berbasis data. Makanya Kemendikbud tahun kemarin 2021 memulai AMBK. AMBK berbeda dengan UN Pak. AMBK berbeda dengan US, beda. AMBK ini adalah asesmen nasional gitu, berbasis komputer yang kemarin kita laksanakan. Ini adalah bertujuan untuk memotret sekolah yang nantinya hasil potretan itu menjadi rapot sekolah. Nah dari rapot-rapot sekolah ini akan diakumulasikan menjadi rapotnya kabupaten gitu. Nah disitulah terdapat data. Makanya kita juga di kabupaten perencanaan berbasis rapot kabupaten. Oh ternyata sekolah-sekolah yang di Karangbahagia, sekolah-sekolah yang dari Kebayoran, sekolahnya sampahnya jelek misalnya. Banyak sekolah-sekolah yang mau rubuh. Nah itu adalah rapot kabupaten. Makanya kita mengalokasikan tidak lagi ke kota untuk bantuan yang dilaksanakan oleh Cipta Karya, fisik bangunan, rehab total, RKB gitu. Alokasikan ke sekolah-sekolah yang memang betul-betul sesuai dengan sarana prasarana yang jelek gitu. Oh ternyata gurunya di sana linearitasnya kurang ya, barangkali nanti Pak Asep Permana di GTK akan menyampaikan beasiswa gitu. Nah inilah perencanaan berbasis data yang kita laksanakan. Begitu juga Bapak Ibu kepala sekolah. Data-data rapot mutu yang Bapak Ibu capai di 2021 itu
paling tidak untuk perencanaan 2022. Kalau tidak bisa, oh ternyata terlambat saya melaksanakan rapot mutunya baru kita peroleh 2021 itu 2022. Nah, rapot mutu 2021 dijadikan perencanaan untuk kegiatan 2023. Sekarang Bapak Ibu sudah punya skala-skala prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan di sekolah. Sebentar lagi kita akan melakukan musrembang kabupaten. Kabupaten mau melaksanakan untuk bukan 2022 musrembang kabupaten yang besok hari Selasa itu dilaksanakan. Itu untuk perencanaan 2023 Pak Bu. Begitu juga Bapak Ibu kepala sekolah melakukan perencanaan 2023 juga. Dengan data yang ada sekarang. Nah, begitu juga ketika sudah berbasis data, perencanaannya mudah-mudahan Bapak Ibu kepala sekolah melaksanakan kegiatan penggunaan dana bantuan operasional sekolah ini sesuai dengan yang bisa diserap semua, mudah-mudahan. Wah, karena berdasarkan kebutuhan, karena butuh ya Bapak Ibu laksanain. Sehingga tidak ada silpa. Ya, ketika ada silpa barangkali ini terkait dengan efisiensi Pak Bu. Oh, kemarin saya anggarkan laptop itu sampai 17 juta satu laptop. Ternyata setelah Bapak Ibu searching harga, survei harganya 16.500. Berarti ada yang tidak terserap 500.000. Itu adalah bukannya silpa kotor, itu silpa bersih namanya. Itu efisiensi. Nah, itu Bapak Ibu barangkali terkait dengan pelaksanaan transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan prinsip BOS itu Ibu Bapak lakukan. Efisien ya, tadi efisiensi. Ini sudah tiga prinsip. Yang satu lagi Bapak Ibu lakukan dengan fleksibilitas. Sekarang Kemendikbud tidak lagi ini nggak boleh, ini nggak boleh, ini nggak boleh. Kalau dulu beli laptop saja 2 sudah nggak boleh Bu. Sekolah itu mau beli laptop 2 aja nggak boleh gitu. Sekarang kan Bapak Ibu silakan ketika memang itu menjadi kebutuhan sekolah. Yang dibatasi di Permendikbud 2 tahun 2022, Permendikbud 2 itu adalah juknis Pak Bu. Juknis penggunaan dana bantuan operasional sekolah. Di situ tidak ada. Yang ada di nggak boleh adalah menganggarkan honor di atas 50%. Kalau swasta oke, 50% maksimal. Jadi nggak boleh di atas 50%, nggak boleh, karena maksimalnya 50%. Untuk sekolah yang dikelola oleh masyarakat, yang dikelola oleh sekolah oleh negeri, ya nggak boleh juga, karena kita sudah ada standar harga Pak Bu. Maksimal berapa sekarang 2022 untuk honor? 800 itu maksimal. Tetapi saya lihat, saya pada saat menandatangani pengesahan masih banyak, ada yang masih 700, masih ada yang 650, masih ada yang 500. Mengapa? Karena uangnya nggak cukup buat bayar honor. Karena siswanya di bawah 100, 450 masih ada saya lihat gitu. Karena uangnya memang nggak cukup. Tetapi kalau memang uangnya lebih atau uangnya banyak, ya bila alokasikan 800.000 rupiah per bulan itu maksimal untuk sekolah yang dikelola oleh pemerintah, atau sekolah negeri gitu. Nah, kalau sekolah swasta mah ya 50% maksimal dari total anggaran. Ketika dapat anggarannya 1 miliar berarti 500 juta Pak untuk honor maksimal itu. Tapi jarang yang sampai maksimal kalau besar. Paling 40%, 30% saya lihat. Jarang yang sampai 50% jarang. Nah, itu barangkali Bapak Ibu, fleksibilitas itu menjadi prinsip juga penggunaan dana BOS sekarang. Nah, Bapak Ibu sekarang barangkali nanti Bu Asri akan menyampaikan terkait dengan Siplah. Jadi aplikasi Siplah gitu. Yang kemarin menjadi data yang diminta Pak Bu oleh BPK terkait belanja Siplah. Hati ketika belanja Siplah. Karena saya membaca BPK itu selain anggaran yang besar belanja di Siplah, selain itu juga pemilihan penyedia.
Pemilihan penyedia ini menjadi lirikan dari BPK juga, bukan lirikan lagu ya. Jadi ketika melihat Bapak Ibu melakukan pemesanan, baik itu melalui siplah maupun PL langsung atau pengadaan langsung, penunjukan langsung pada penyedia, tolong Bapak Ibu jangan dipukul rata ketika SIUP-nya, surat izin usahanya, itu usaha perdagangan. Tolong dilihat juga dan tolong dipartisi, Pak Bu. Jangan walaupun di situ SIUP-nya adalah perdagangan umum, lalu belanja apa saja di situ, Pak. Belanja material di CP itu. Belanja makan minum juga di CP itu. Nanti takut kecampur semen saya mah. Makan minumnya kecampur semen repot, Pak Bu. Bayuran itu. Nah ini dalam hal pemilihan penyedia Bapak Ibu kepala sekolah yang punya akun. Nggak salah tetangga. Takutnya kalau semen sih masih halus, tetapi kalau campur paku yang repot. Itu Bapak Ibu ya. Ini pemilihan penyedia kelihatannya juga menjadi lirikan BPK, Bapak Ibu. Karena Bapak BPK itu melihat, apalagi di siplah itu kelihatan Pak Bu ya, ketika memilih penyedianya itu kelihatan. Ketika ditarik datanya penyedia, wah beredar semua kelihatan. Oh ternyata penyedianya ini aja. Ada apa? Nah makanya lihat SIUP, surat izinnya begitu. Pada saat Bapak Ibu kepala sekolah memilih penyedia. Nah, momen seperti inilah yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu ketika pembinaan oleh dinas. Tidak mungkin kita tahu juga begitu karena pandemi kemarin 2 tahun itu pandemi begitu. Ya saya paling roadshow-nya melalui Zoom meeting waktu itu. Kalau Zoom meeting kan nggak bisa seperti ini Pak Bu. Karena ketika Zoom meeting banyak yang mendengar, banyak yang menyimak. Kita terbatas, tidak bisa vulgar. Kalau di sini kan orang-orang kita semua nih, ada nggak yang dari luar? Nggak ada, Pak. Nggak ada kan Pak Bu ya. Nah inilah pembinaan begitu. Kita mengingatkan, dinas itu selalu mengingatkan supaya kita bareng-bareng aman begitu. Nah, itu barangkali Bapak Ibu hari ini Ibu banyak tanya nanti dengan Bu Asri ini. Curhat aja Pak Bu, curhatin aja. Ya. Apa yang jadi masalah Bapak Ibu selama terkait dengan belanja di siplah gitu. Bu Asri ini akan menyampaikan nanti terkait dengan siplah gitu. Nah, momen kedua nanti jam kedua setelah makan minum, setelah isoman gitu. Setelah isoman, istirahat, sholat dan makan. Setelah jam 1 lah nanti, setelah jam 1 Bapak Ibu akan mendapat dari konsultan. Kita walaupun memilih narasumber dari Kemendikbud Ristek 1 orang, dari konsultan 1 orang. Nah, terkait dengan pelaporannya Pak, pelaporan secara umum, pelaporan bos apa saja yang dilaporkan. SPJ-nya gimana bikinnya? Nah, mungkin nanti Bu Asri ini tidak menyampaikan cara meng-SPJ kan SPPD. Tidak menyampaikan mungkin. Ya karena kita minta terkait dengan siplah saja begitu. Nah, cara meng-SPJ-an SPPD nanti Ibu Bapak diskusi oleh narasumber yang kedua begitu. Bagaimana caranya meng-SPJ-kan honor? Apakah cukup ditransfer saja? Tanyakan Pak Bu dengan narasumber yang kedua. Lalu bagaimana pelaporan di BKU, Yarkas? Bisa mungkin kalau itu ditanyakan juga ke Bu Asri gitu. Karena aplikasi Yarkas gitu. Karena Pusdati mungkin bisa melihat itu ke Bu Asri ya gitu. Nah itu Bapak Ibu harus satu hari ini silakan berdiskusi dengan narasumber-narasumber yang sudah ditetapkan.
Nah, supaya Bapak Ibu di 2022 tadi prinsip-prinsip penggunaan dana BOS bisa dilaksanakan di masing-masing satuan pendidikan. Karena itu yang paling penting Bapak Ibu, supaya kita aman bareng-bareng gitu. Bapak Ibu sekolah di sekolah aman, apalagi yang sudah mau menjelang pensiun ini. Yang 2 tahun lagi, 3 tahun lagi, saya masih lama Pak Bu pensiunnya. Saya masih 6 tahun gitu. Jadi masih lama juga 6 tahun gitu. Itu barangkali Bapak Ibu terkait dengan hari ini begitu. Kenapa dipisah antara sekolah negeri dengan sekolah swasta? Banyak pertanyaan ini. Kenapa kok swasta nggak dicampuri? Padahal kan saya dari pembayaran ada 3 sekolah swasta atau ada 4 sekolah swasta. Kenapa nggak dibareng-barengin gitu? Karena pelaporannya beda Pak Bu antara negeri dan swasta. Kalau penggunaannya sama, karena berdasarkan Juknis, berdasarkan Permendikbud nomor 2 tahun 2022. Belanjanya sama, berdasarkan Permendikbud nomor 14 tahun 2020 di PBJ. Jadi Bapak Ibu belanjanya berdasarkan regulasi Permendikbud nomor 14 tahun 2020. Yang sebentar lagi akan ada revisi menurut informasi Permendikbud 14 ini gitu. Nah, dikuatkan lagi dengan surat edaran Mendikbud nomor 8 tahun 2020 terkait belanja di Siplah. Jadi ada Pak Bu dasar hukumnya ketika Bapak Ibu memilih aplikasi Siplah untuk belanja gitu. Ada dasar hukumnya, yaitu surat edaran Mendikbud nomor 8 tahun 2020. Nah, ada lagi selain Bapak Ibu negeri dan swasta sama ini, menggunakan ini dua-duanya. Tapi Bapak Ibu punya pelaporan lain berdasarkan surat edaran Mendagri, bahwa Bapak Ibu kepala sekolah wajib melaporkan penggunaan dana BOS ke Kasda. Ini salah satu dari Kemendagri, dari Permendagri gitu. Permendagri 77 terkait dengan pengelolaan keuangan daerah. Nah, yang sekolah swasta tidak ada yang ini. Nah, Permendagri 77 tidak mengikuti. Mengapa kok Permendagri? Karena Bapak Ibu adalah ASN. Dan dana bantuan operasional sekolah negeri itu sebagai pendapatan daerah, sebagai pencatatan pendapatan daerah. Bapak Ibu masih ingat kan tahun 2011 ada yang sudah jadi kepala sekolah 2011. Penggunaan dananya langsung APBD kan? Yang proses pencairannya adalah tukar uang kan, tambah uang, TU. Ketika Bapak Ibu sudah gunakan uang itu melalui PTD waktu itu, jadi Bapak Ibu SPG-nya serahin ke PTD. PTD direkap oleh PTD, maka dari PTD lagi dicairkan ke Kasda untuk bantuan operasional sekolah 2011. Nah, kemarin diaudit Pak Bu, di akhir 2021 kita diaudit. Ternyata 2011 itu masih ada silpa, masih ada silpa yang wajib dikembalikan ke negara. Nggak kecil Pak silpanya. Penggunaan dana BOS 2011 itu masih ada silpa 7,2 miliar kurang lebih. Satu sekolah tidak, itu satu kabupaten. Dan itu dipotong Pak Bu. Sekarang ini 2022 kita dipotong 7,2 dari dana bantuan operasional BOS 2011. Nah, begitu juga Bapak Ibu, kalau sekarang kan uangnya tidak ke Kasda. Kalau dulu 2011 dari RKUN ke RKUD ke Kasda. Kalau sekarang kan dari RKUN langsung ke rekening sekolah. Dan jangan takut Pak Bu, wah sekarang saya punya rekening tidak giro lagi, ya kan Pak Bu ya? Sekarang rekeningnya tidak dalam bentuk giro, dalam bentuk buku tabungan. Jangan punya khayalan, wah nanti ada bunganya nih kalau pakai buku tabungan. Kan nggak boleh katanya di Juknis itu membungakan, nggak boleh Pak Bu. Punya mindset untuk membungakan nggak boleh. Nah, tapi ketika ada silpa kan akan ada muncul bunga. Nah, untuk sekolah negeri
jangan takut Pak, jangan takut nanti akan diaudit ada bunganya. Ketika Bapak Ibu ada bunga hasil saldo, hasil sisa saldo, itu bunganya nanti akan dikembalikan ke Kasda, langsung masuk ke rekening daerah Pak Bu. Nah makanya bos itu sebagai pendapatan daerah. Hanya dicatatlah Bapak Ibu setiap triwulan. Kalau dulu sih setiap triwulan, tahun ini saya dengarnya setiap salur. Setiap salur atau setiap triwulan Bapak Ibu melaporkan ke daerah dalam bentuk SP3B. Swasta memberikan laporan itu Pak? Tidak. Ini bedanya Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu pelaporannya ada SP3B untuk sekolah negeri. Kewajiban lain selain tadi dari Kemendikbud adalah dalam bentuk BKU. Yang sekarang Bapak Ibu, setelah Bapak Ibu isi BKU-nya, ya sudah otomatis nanti akan nge-link ke pos online. Jadi laporan online ini sudah otomatis itu tersajikan. Jadi tidak langsung input manual. Begitu juga mudah-mudahan 2022 sekarang terintegrasi dari Arkas ke SIPD. Jadi Bapak Ibu tidak lagi entry lagi ke SIPD. Sebentar lagi kita akan pergeseran 2 sebagai pendapatan tadi. Kalau murni kan kemarin sudah Bapak Ibu entry yang manual di SIPD. Nah sekarang pergeseran 2 kita ditunggu nih untuk melakukan asistensi pergeseran 2 sebagai pendapatan daerah gitu. Fix-nya 2022 berapa sih sekolah ini? Ini fix-nya sekarang di pergeseran 2 yang tercatat di SIPD. Mudah-mudahan tidak input manual lagi karena sudah terintegrasi. Ketika Bapak Ibu tayangkan pengesahannya di Arkas, itu otomatis pindah ke SIPD anggaran. Mudah-mudahan hari ini kita berkoordinasi ke BPKAD terkait dengan hal itu untuk rencana pergeseran. Nah, karena hari ini adalah awal asistensi untuk pergeseran 2. Jangan sampai terlambat lagi seperti tahun kemarin kita pergeseran 3 Pak. Pak. Makanya Bapak Ibu tidak asistensi, kita ambil alih karena ketika diserahin ke Bapak Ibu tidak selesai asistensinya. Nah kalau sekarang barangkali mudah-mudahan kita akan serahkan ke masing-masing sekolah untuk asistensi pergeseran 2. Nah itu barangkali Bapak Ibu jadi dibedakan antara negeri dan swasta itu. Bapak Ibu ada punya kewajiban melaporkan ke pemerintah daerah, ke BPKAD terkait dengan SP3B. Yang setiap tahunnya saya nguber sekolah, nguber kepala sekolah untuk melaporkan SP3B. Karena limit kemarin itu limitnya per 31 Desember harus sudah clear, sudah selesai begitu. Kalau nggak salah kapal Bayura terakhir masih ada 1 yang saya kejar-kejar waktu itu. Nah tolong mudah-mudahan di 2022 tidak terulang lagi begitu. Ya, siap. Tidak terulang lagi. Sebelum tanggal 15 Bapak Ibu sudah clear laporannya. 15 Desember maksudnya. Sehingga Bapak Ibu bisa liburan dan saya juga bisa liburan Pak. Setiap tahun itu status saya kadang-kadang nungguin yang liburan. Orang-orang pada liburan saya nungguin di kantor. Kadang-kadang saya booking di hotel begitu. Karena di kantor nggak bisa nginep. Akhirnya di Grand kadang-kadang saya untuk merekap Pak untuk hasil pelaporan. Jadi status saya nungguin yang liburan. Gak bisa liburan Pak, saya nggak bisa jalan-jalan tiap akhir tahun itu Pak Iman. Ya full, Pak Ahmad, Pak Mukos gitu, semuanya full untuk menyelesaikan laporan gitu. Sekira itu barangkali Bapak Ibu, panjang banget saya menyampaikan hari ini gitu. Mudah-mudahan Bapak Ibu hari ini bisa berdiskusi dengan 2 narasumber gitu, dari Kemendikbudristek dan dari konsultan gitu. Mudah-mudahan bisa menjadi pencerahan Bapak Ibu untuk transparansi, efisiensi gitu, penggunaan dana BOS. Sekiranya yang bisa sampaikan, mohon maaf apabila ada hal-hal yang keliru saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.